Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, berjumpa lagi dengan saya Tio Amar di Sherda, sharing-sharing yang insya Allah berfaedah. Nah di sini saya dibantu juga teman saya, host datang baru, anak magang host gitu. anak magang host, siapa? Perkenalkan sebelumnya teman-teman, saya Bintang. Di sini saya bantu-bantu Mas Tio untuk nge-host nih. Kayak apa itu dong Pak Tam? Bantu ya, bantu. Belajar nge-host ya. Dan juga tetap ya di sini ada The one and only. Pak Edi Suparmin yang satu-satunya. yang biasanya gimana Pak Edi? Senyum sumirah membawa berkah. Nah teman-teman, kita bertiga di sini itu nggak tahu mau ngomong apa ya Sebenarnya sebenarnya. lebih kayak pengen ngomong bebas tentang hal-hal yang di luar nalar tadi ya. Betul. Jadi di luar nalar itu artinya sebenarnya ada tapi kelihatan nggak ada, benar nggak sih? Kelihatannya nggak ada tapi ada. Nah itu dia Pak Edi. Nah sebelum kita ngomongin sesuatu yang apa itu yang sebenarnya ada tapi kelihatannya nggak ada, Tapi ada. ngomongin sesuatu Edi ya. Ya nggak masuk logika lah gitu. Ya betul. Jadi gini Pak Edi, kan banyak ya orang bilang itu bahwa contoh nih ya, contoh kasus kecil. Misalnya kita lagi di tempat baru misalkan, mau sorry itu sih mau buang hajat. Jangan lupa ya permisi. Dalam hati, nggak ada orangnya, permisinya siapa? Nah, Pak Edi, sebenarnya itu tuh apa sih Pak Edi? Ya sebenarnya kalau menurut saya ya kita beragama ya nggak perlu pakai ucap permisi ya Bismillah aja ya sebelum masuk ya. Baca doa masuk ke WC atau ya istilahnya ke kamar mandi kan itu nggak ngapain permisi lah. Kita ya lebih tepatnya ya baca doa lah gitu kan gitu. Kalau menurut saya. Ya betul, saya setuju Pak Edi. Daripada permisi sama setan. Nah, iya. Jadi kan sebenarnya secara nggak langsung gitu ya, akhirnya tuh membuat manusia seolah-olah derajatnya lebih rendah daripada ya penunggu, dalam tanda kutip penunggu di situ gitu kan. Jadi karena kita harus permisi lah, harus apalah dan Padahal nggak ada yang nunggu ya. Padahal nggak ada yang nunggu gitu kan. Ya perkara ada nunggu dan tidaknya kan walau alam ya. Iya. Tapi kan nanti tapi kalau alangkah baiknya kalau kita baca doa kan itu ya sebelum masuk. Sebenarnya itu ya Pak Edi. Iya. Mau melakukan Dengan adanya doa dia juga minggir sebenarnya tahu ya kan Iya. kita kalau udah baca doa kan pasti minggir lah. Itu aja. Daripada nggak sama sekali itu nanti kan repot juga nantinya. Karena tempat-tempat kayak WC itu kan tempat-tempatnya memang betul. Tempat kayak begitu ya. Betul. Itu ya Pak Edi ya. Tempat-tempat yang banyak bau itu suka nih Kayak kamar mandi, kayak batu-batu itu memang tempat-tempat ya. batu. Ya batu-batu kan suka ada lubang celah-celah itu. Jadi kalau mau kencing apa ya jangan kencing sembarangan. Takutnya itu kan semuanya dia di situ. Jadi nggak boleh. Nah, itu Ya lebih baik itu kadang-kadang orang- kalau kita kencing kan emang ada tempatnya ya harus kita ada yang tempatnya jangan iya sih, sebenarnya sembarangan. juga orangnya sendiri sih Pak Edi. Ya. Namanya kencing kan udah ada tempatnya ya. Iya, Kencing ngapain itu sembarangan. kencingin batu? Ternyata batu itu kan tempat rumahnya itu jin ada bersarang di situ ya kan kita nggak pernah tahu. Mungkin kan kondisinya lagi urgent gitu, jauh dari Di hutan lah, di daerah hutan, camping. Dan susah juga Pak ya untuk nyari-nyari tempat buat kita buang hajat gitu kan selain di alam. Ya tapi seenggaknya kan dia menghindar Iya, ya. menghindar celah-celah yang sekiranya untuk tempat rumah-rumah seperti itu. Kayak salah satunya kan batu ya dia suka ya. Tempatin hal-hal kayak gitu, lubang-lubang. Kalau kita kencingin kan pasti dia marah kalau memang itu ada dia di situ. Gitu. Tapi secara logika sih bener juga. Orang masa kencing di batu yang besar, pasti kalau mau buang hajat pasti tempat tersembunyi kan, Iya. dan terpencil kalau bisa. Iya, Kalau itu mah jarak lah ini. Ada orang sebut itu mah iya jarak. betul. Terus Aku kita- ada pertanyaan yang cukup menarik sih sebenarnya. Dan sebenarnya ini aku belum nemu jawaban juga Pak Edi. Terkait misalkan kita ngomongin kesurupan lah ya. Gitu. Kan kalau misalkan secara umumnya ya kesurupan, misalkan ada di kelas nih ya, suatu kelas biasanya menjelang UN nih Pak Edi, kesurupan massal gitu ya. Kan yang dipanggil tuh biasanya kan ustadz atau tokoh agama gitu ya, tokoh agama gitu. Nah tapi kalau misalkan gini Pak Edi kasusnya, misalkan yang kesurupan ini itu kan lazim tuh ya yang dipanggil ustadz dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan kasusnya kayak gini, yang kesurupan ini orang beragama misalkan non Islam, misalkan kata Edi, dan gini juga
bisa nggak kalau misalkan kita lagi ke Amerika, misalkan ya, lagi keluar negeri gitu ya, dan mayoritas kita kan kalau misalkan di itu orang Kristen yang kejadiannya misalnya. Ya itu di Indonesia ini, tapi saya lompat misalkan kita posisi lagi di luar negeri gitu ya, yang mana mayoritas bukan Muslim gitu. Nah terus suatu ketika kita ngalamin kesurupan itu tadi gitu. Nah itu harus gimana tuh? Terus yang kesurupan itu bukan ini apa non Muslim ya? Misalkan yang kesurupan Muslim, saya misalkan kesurupan di Amerika misalkan gitu. Tapi ya. maksudnya yang kesurupan itu orang Islam kan? Orang Islam ya. Oke. Nah cuman sementara kita posisi lagi di luar negeri, yang mana kan susah untuk akses ustadz dan sebagainya. Gitu. Tapi tadi memohon jawab yang itu tadi yang mana yang soal pertanyaan saya yang pertama Pak Edi, yang terkait kalau misalkan yang kesurupan ini Kristen tapi di Indonesia lah ya gitu Mas. Itu bakal kayak gimana tuh? Ya sebenarnya gini ya, namanya jin itu nggak kenal di mana sama aja. Di Indonesia juga ada jin, di sana juga ada jin. Kalau di saat di sana kita pas lagi jalan-jalan kesurupan misalnya. Nah kebetulan yang kesurupan itu orang Islam juga, tapi karena itu posisinya kan di ruang lingkupnya orang Kristen yang dimaksud ya. Ya nggak masalah, kita tetap ini sama aja. Dari segi teori dan kita pelaksananya sama aja. Kita kan bukan memerangi istilahnya orang itu Kristen kesurupan gini-gini terus kita peranginnya itu kan, kita bukan memerangi orang, tapi kita memerangi unsurnya. Nggak masalah. Berarti dalam artian segala macam agama tuh punya ini kan, punya caranya masing-masing untuk menghilangkan unsur tersebut. Dan itu tetap ngefek. Misalkan gini Pak Edi, misalkan yang tadi kasusnya, saya di Amerika, saya kesurupan. Berarti mau dipanggil pendeta sekalipun, saya bisa dong gitu. Ya itu tergantung dari orangnya itu tadi. Orangnya yang pendetanya dia mau apa enggaknya gitu. Kalau saya ya, karena gini ya, saya juga punya pengalaman nih Mas. Saya punya teman, dia tukang Grab. Dia orang Nasrani ya, orang Grab bukan Islam dan Muslim ya. Dia punya ilmu. Begitu dia ketemu sama saya ngefek. Padahal itu kalau dipikirkan dia orang Kristen. Jadi istilahnya. Jadi kita kan bukan memerangi karena dia itu dalam tubuhnya ada unsur. Sekalipun dia orang Bali sekalipun dia orang Kristen karena ada suatu unsur dalam tubuh. Kita kan bukan karena memerangi orangnya, tapi kan karena berbenturan unsur itu yang ada di dalam tubuhnya itu yang orang itu tadi. Jadi unsurnya nggak ngelihat dia itu. Nggak ngelihat. Sayanya apa? Ya. Berarti maksudnya untuk menetralisir unsur ini sendiri itu terkhusus harus agama tertentu, misalkan harus misalkan ustadz di Islam atau misalkan pendeta di Kristen gitu, itu harus gimana Pak Edi? Misalkan? Ya kalau kita kan nggak begitu mendalamin orang pendeta atau gimana aja ya. Tapi kalau setahu saya yang sudah nih, kita kan nggak kaitan dengan orangnya, tapi kaitannya dengan si unsur tadi. Itu intinya poinnya seperti itu. Karena apa? Pernah kita akan nanganin orang Kristen, dia minta tolong ditangani karena ada unsur reaksi. Tapi kita bukan karena untuk memerangi orang Kristen. Karena ada gejala unsur yang ada dalam tubuhnya itu yang berlawanan. Dan itu Pak Edi menggunakan dengan cara Islam gitu ya, Islam. Secara Islam ya? Ya iya, syariah Islam. Jadi kalau saya bacain nih, kalau saya bacain orang Kristen kan nggak tahu Mas. Iya. Saya baca Al-Fatihah, baca surat Anas, dia kan nggak tahu namanya orang Kristen. Tapi kan persoalannya bukan orangnya itu Kristen, bukan unsurnya yang ada di dalam tubuhnya. Iya Pak Edi, jadi Pak Edi kan juga pernah bilang bahwa unsur itu unsur gitu ya. Unsur. Jadi unsur itu energi lah gitu. Nah, jadi energi, saya masih ingat tuh kayak dibilang energi. Ketika negatif ketemu negatif kental, ya kan? Jadi kalau saya sih logikanya adalah ketika mereka itu berarti memasukkan unsur atau energi negatif. Nah, ketika mau ibaratnya entah siapalah itu Muslim atau non Muslim membantu menghilangkan yang tadi itu kesurupan itu, otomatis kan dia mengeluarkan energi, entah energi itu dengan cara gimana. Kalau Pak Edi mungkin dengan doa atau apa, itu benar ya Pak Edi? Kurang lebih gitu ya? Oh iya, terus saya kayaknya lu harus jadi ini sih, paranormal sih kayaknya. Ini berkata ya mungkin kadang-kala kalau orang Kristen kadang-kala kan suka minta ke pendeta untuk membersihkan hal-hal seperti itu ya. Tapi ya nggak ada salahnya juga kalau dia minta bantuan ke orang Muslim untuk membersihkan itu.
gitu. Nggak ada. Jadi energi negatif itu bisa didapat dari mana aja? Dari mana aja. Itu yang doa itu setahu saya yang saya pernah alami. Karena apa? Ya mungkin kalau mungkin istilahnya dia orang Kristen terus dia ada suatu unsur dalam tubuhnya minta tolong ke kita orang Muslim, wah nggak ngefek. Berarti kan unsurnya itu unsur Kristen dong. Tapi ternyata gitu ya? ternyata unsur itu tidak mengenal agama. Apapun bentuknya. Gitu loh. Berarti balik lagi pertanyaan saya tadi Pak Edi, misalkan posisinya lagi di Amerika, ya, otomatis kesurupan yang misalkan jin atau unsur yang ada di Amerika dong, ya mungkin bisa kita katakan tidak jauh gitu loh dari agama Islam gitu ya. Karena kalau misalkan di Indonesia make sense kalau misalkan kita panggil ustadz atau tokoh agama untuk menetralisir unsur ini dong gitu, karena mayoritas Islam gitu. Cuman ini kan di Amerika. Di Amerika gitu ya, mayoritas manggil siapa gitu ya? Iya, yang manggil siapa? Sebenarnya gini Mas, ini maaf bisa potong. Baik itu di luar negeri, di Amerika, di Cina atau kan, itu kan ada salah satu orang yang orang pintar kalau Indonesia bilang kan, yang mempercayai, yang mempunyai kelebihan seperti paranormal, bukan sekedar di Indonesia aja. Iya pasti. Setiap wilayah itu pasti ada yang orang memperdalam ilmu-ilmu seperti itu. Artinya berarti kalau misalkan saya bisa simpulkan, berarti kan jin ini segmented dong. Berarti kayak berbeda-beda. Misalkan mungkin ini kan kalau misalkan saya bisa simpulkan dari omongnya Pak Edi gitu kan. Misalkan jin di Amerika itu ya karena mayoritas Kristen, ya udah ngumpulnya sama pendeta dan sebagainya. Karena di Indonesia sendiri karena mayoritas Islam itu ngumpulnya dengan syariat Islam, bacaan Islam dan sebagainya gitu, atau gimana tuh Pak Edi? Gini loh Mas, ya itu nggak lebih kita ukur dengan kemampuan kita sebagai kita beragama. Kalau kemampuan ilmu kita tingkatannya mungkin ya maaf aja kita ngomong lumayan tinggi ya bisa, bisa. Karena apa? Arab juga saya tanya bahasa Arab. Ya. Di Turki bahasa Turki, di sana di Amerika bahasanya bahasa yang Amerika. Tapi kalau seandainya kita terus lagi jalan-jalan kebetulan kesurupan di Amerika, terus jinnya Cina Amerika, terus kita pegang tangannya, ya tergantung kita mampu nggak ilmu kita untuk menangani hal-hal gitu. Karena apa? Level unsur yang masuk itu semuanya nggak sama Mas. Ada tingkat. Kalau mungkin tingkatannya kopral, sersan, wah sedangkan kita mampu level kita bisa, ya lewat. Tapi kalau yang masuk jenderal, kita di bawahnya ya otomatis nggak bisa. Iya. Kekuatannya lebih dahsyat. Kekuatannya maksudnya. Iya. Kalau kita mampu ya bisa. Sekalipun dia setan Amerika kayak jin Arab kan. Kalau levelnya kita bisa mampu mempunyai kemampuan itu bisa. Pak Edi nambahin juga tuh yang soal pertanyaannya sebintang ya, kesurupan. Saya itu juga kadang-kadang bertanya, kesurupan itu sebenarnya apa sih? Ya, saya itu pernah dengar bahwa ada yang bilang kesurupan, oh itu adalah arwah kentayangan, kan? Terus ada yang bilang, oh itu jin. Sebenarnya, nah, kebetulan ya dia nanya soal kesurupan kan? Kesurupan itu sebenarnya yang masuk sono itu kan unsur ya? Ya unsur. Nah, boleh Pak Edi sharing? Ya. Kalau masalah arwah gentayangan sih, kalau saya kan versinya banyak menjabarkan. Ya. Arwah gentayangan berarti manusia yang meninggalnya nggak diterima, Pak. Ya. Sebenarnya nggak lepas dari jin-jin juga, permainan jin itu. Iya, kalau arwah yang gentayangan nggak terima nggak mungkin. Mungkin bisa nyusukin orang. Nggak bisa. Itu kan permainan jin-jin juga lah, Pak. Mencari pengikut-pengikut yang memasukin untuk tipu daya. Nah ini nyambung juga sama yang tadi pertanyaan bintang kan, lagi di Amerika, ya kan namanya juga contoh ya, contoh di luar negeri lah. Ya kan di sana kehidupannya semuanya ya bergaya Amerika. Kayak Amerika, kayak Barat yang maksudnya tadi jin yang mentipu daya situ kan otomatis pakai cara sono ya. Budaya sana. Nah gitu ya Pak, ini mungkin gitu kali. Ya bisa jadi dengan gaya-gaya sana karena kan pergaulan bebas ya. Iya. Tapi kalau kita mempunyai kemampuan yang melebihi, ya bisa jadi kita bisa menyelamatkan hal yang begitu. Ya kalau kita kemampuan pas-pasan aja terus syarat tingkatnya lebih besar kita ya jangan harap. Iya. Karena wilayah itu lain wilayah. Jangankan di luar negeri, kita berbicara di Indonesia. Sini ke Bogor aja, gitu wilayah udah masing-masing dan penguasanya udah berbeda.
penguasa sono nih Pak Edi Iya, sini kan. iya. Jakarta penguasanya lain lagi. Nanti masuk daerah itu penguasanya berbeda-beda. Masing-masing wilayah mempunyai penguasa. Ini penguasa alam sono ya. Atau mungkin di tiap negara punya penguasa masing-masing ya, Pak Edi. Ya itu sebenarnya kalau saya bilang, Mas, hidupnya jin-jin itu, bangsa begitu itu nggak lepas, istilahnya nggak jauh beda dari karakternya sama seperti kayak manusia, cuma beda alam. Dia juga beranak pinak. Beranak pinak dia, berkembang biak seperti kayak manusia. Itu nggak jauh beda kan seperti manusia. Dia punya jenderal, punya anak buah, punya kapten, sama. Andai kata dia berhasil menggoda manusia, menjerumuskan manusia, dia akan naik pangkat ini. Benar, nggak ini. Kayak tuyul, perkumpulan tuyul, dia punya penguasa, punya pimpinan tuyul. Jadi sebenarnya kehidupannya masing-masing ya. Punya Juga tingkatan. tuyul, alam sono masuk alam sono. Cuman yang nakal itu ya Pak Edi. Jin yang udah punya kehidupan sendiri tapi nimbrung. Kalau jin kan ya, kehidupannya sama seperti Ini ya sama. Beranak pinak. ganggu ya. Ya terlungkadu ya, iya. Motonya dia kan selalu menggoda anak Adam selama hidup Menyesatkan dunia. manusia gitu ya. Dan di situ. Ya, Cuman makanya- harus dibedakan nggak sih Pak Edi antara setan dan jin gitu? Itu harus dibedakan dong. Mungkin Iya. kalau misalkan memang setan kan tabiatnya memang sudah jahat kan. Nah jadi gini loh Mas, saya belum ranahnya belum bisa masuk ke situ ya. Gitu ya. Saya ranahnya belum. Aku Iya, Salah jawab ya. salah ngomong nanti. Karena ya, manusia kan lebih yang tahu lebih. Iya, banyak. iya. Saya belum bisa arahnya ke sana. Nama saya tadi nyambung sama pertanyaan saya yang tadi karena saya pernah dengar Pak Edi ada jin Islam juga, Ya ada, ya kan? jin Islam ada. Yang jin yang taat kepada Allah gitu Betul. kan. Ya. Nah, berarti kan ada jin yang istilahnya jahat juga kali Jin ya. kafir. Jin kafir gitu ya. Betul. Jin kafir tujuannya untuk menyesatkan manusia. Betul. Berarti dia nggak beda jauh sama setan dong gitu. Ya makanya di sini kan apa yang disebut jin, apa yang disebut aku nggak masuk ke sana ya. Iya. Aku Bukan karena ranahnya Pak Edi. belum begitu ini loh. Gitu loh. Ya intinya ya kalau jin-jin yang jin kafir ini otomatis kan menjerumuskan manusia lah. Untuk dijadikan bahan pengikut di sana itu udah jelas. Oke. Ya kalau setan ya otomatis pasti kan berbisak-bisik menjerumuskan manusia juga. Bisak-bisiknya ini untuk menjerumuskan manusia. Ya kalau menurut saya sih manusia itu kalau kita mau usaha apapun nggak usah ya istilahnya mencari kayak semacam pengarisan, tolak balak taruh di rumah-rumah supaya aman-aman aja. Karena apa? Kita sebagai beragama ya perlindungan satu karena Allah ya kan. Iya. Karena apa? Dengan adanya tolak balak menaruh sinyal-sinyal itu kan merupakan suatu medan magnetik. Medan magnetik sebangsa itu yang tadinya barang itu aman-aman aja di rumahnya otomatis pada singgah itu mengundang. Undang gitu. Itu udah jelas. Banyak itu kejadian seperti itu. Terus yang namanya tembak salah sasaran adalah salah satunya orang yang suka masakan. Tembak salah sasaran. Tembak salah sasaran salah satunya itu santet nyasar. Oh, Jadi bukan peluru aja yang bisa nyasar gitu ya. Santet juga bisa nyasar gitu ya. Misalnya nih, gara-gara seperti itu ya. gara-gara di rumah ini dipasangin tolak balak, banyak pasangan-pasangan alasannya dengan untuk Ini mau lewat situ nabrak. untuk melindungi, untuk menjaga keamanan dari bangsa-bangsa seperti itu. Sebenarnya bangsa itu wah, permainan dia juga. Nah, yang tadinya dia misalnya orang dari sana mau nembak ke sana, pasang santet lari ke sana, berhubung lewat rumah kita di situ ada sinyal medan magnetik, Mencong. dia berbelok Oh, masuk ke sini. Ya. Itu namanya salah sasaran, itu sangat berbahaya. Jadi santet itu nggak selamanya tepat sasaran. Kalau di sini ada sinyal pasangan, otomatis itu bisa nyasar ke sini. Tuh santet aja pakai sinyal loh. Betul. Kalau sih makanya jangan pakai dipasang sinyal di rumah. Kalau sinyalnya kenceng. Ya, Benar ya Pak Bahaya Edi? berarti ya. Sinyal itu salah satunya kan masang kayak telur angsa ya. Langsung dia. Telur angsa dipasang untuk jaga rumah. Biar rumahnya aman-aman aja dari gangguan seperti itu. Oh. Itu kan sangat berbahaya. Satu jelas Langsung ngundang. sajen gitu ya. Sajen-sajen, wapak-wapak itu ngundang tuh. Itu ngundang. Ya dikhawatirkan kalau ada tembakan kayak santet lewat antara ke sana, belok itu bisa. Salah sasaran. Itu seperti itu kejadiannya. Ya pokoknya jangan Dan percaya hal-hal klinik lah ya. Iya. yang aneh-aneh, wajar-wajar aja. Wajar-wajar ini. Terus kalau boleh saya tanya Pak Edi, Banyak banget sih tanya. biar apa ya? Biar banyak nih, biar panjang videonya maksudnya. Kalau misalkan saya pengen tahu nih, misalkan kayak setan-setan yang mau menampakkan diri gitu ya, misalkan bisa kita katakan kayak pocong, kuntilanak dan sebagainya gitu. Nah itu tuh apa sih sebenarnya? Apakah memang unsur yang energinya sangat besar sehingga bisa menampakkan
menampakkan diri, karena kan pada dasarnya kita manusia normal gitu ya, tidak bisa melihat hal semacam itu, kan kita tidak bisa melihat hal-hal gaib semacam itu dong gitu ya. Soalnya kalau misalkan mereka menampakkan diri gitu, nah kenapa kok unsur-unsur ini tiba-tiba bisa menampakkan diri ke orang-orang yang normal-normal saja gitu, yang tidak punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib? Sebenarnya ya dia itu juga nggak niat untuk menampakkan diri ya, pas kebetulan aja ya kan, nggak ada niat untuk, nggak ada keniatan. Tapi kecuali orang yang punya mata batinnya itu pasti, kalau jangankan menampakkan diri, ada di sana pun pasti ada. Mata batinnya udah melihat di sini ada. Kalau yang menampak-nampak diri itu kan mana nggak ada keniatan sebenarnya, kebetulan aja. Tapi ada juga yang mengganggu gitu Pak Edi. Ya ada juga, terganggu itu kan kadang-kala tergantung dianya seperti apa. Seperti apa dia terusik, apa merasa gimana, tergantung dia. Ada nggak Pak Edi kemungkinan pihak ketiga? Ya. Kan ada juga yang misalkan orang benci sama misalkan bisa. Ya. Kayak konsepnya kayak santet itu tadi mungkin kali ya. Kalau misalnya pihak orang ketiga, otomatis kan dengan adanya pocong itu kan keberadaannya karena suruhan dong. Nah iya. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa misalkan nakutin terus suruh gitu kan bisa jadi. Itu otomatis kalau suruhan itu otomatis kan sifatnya mencelakakan. Itu dijelas. Mencelakakan seseorang. Karena ada pihak pesuruh orang yang ketiga itu tadi kan. Itu sifatnya itu yang mencelakakan seseorang. Ya. Selama perintahnya itu seperti apa, dia ngikutin aja, kan perintah. Kalau yang tadi itu sih tanya Dimas tadi, Dimas ini bintang. Yang mana? Yang orang ada kan dulu pernah tuh ya, ada yang nampak gitu ya. Kalau semua orang bisa ngeliat, bahkan kamera bisa nampak. Ya kalau kamera kan pakai infrared tuh kadang-kala yang manusia nggak lihat aja, kadang-kadang terekam itu bisa jadi. Itu kayak contohnya di Kusuma itu kan ada kamera. Ya itu nggak semua orang bisa melihat, tapi ternyata terekam di kamera ada juga seperti itu. Tapi kalau sengaja keluar begitu ini ya, istilahnya ya dia memang bukan karena sengaja. Ini kadang-kadang kan menampakkan itu nongol itu bukan karena sengaja ya, karena kebetulan aja bisa jadi. Emang itu juga mungkin bisa jadi dia nongol itu karena itu tempatnya dia ada di posisi itu. Jam sekian-sekiannya dia nongol gitu kan. Ada jam-jamnya. Tapi saya pernah dengar. Pernah nggak? Ada jam tengah malam tiba-tiba sering nongol, hari-harinya juga. Iya. Kemudian spesifik misalkan malam Jumat Kliwon. Oke. Cuma saya juga pernah dengar nih Pak Edi, kalau misalkan setan atau jin yang mana aku nggak tahu bedanya apa gitu ya, yang menampakkan diri lah intinya. Itu tuh mereka untuk menampakkan diri, mereka membutuhkan energi yang besar gitu. Karena kan pada dasarnya mereka berpindah alam kan. Jadi mereka kayak apa ya, harus mengeluarkan energi yang besar untuk bisa menampakkan diri gitu. Jadi kayaknya kalau serta-merta nggak sengaja kelihatan. Kayaknya kalau menurut aku kayaknya mereka lebih kayak sengaja sih pengen mengganggu manusia mungkin ya. Nggak tahu juga ya kan. Ya memang sifatnya jin setan itu kan tipu daya ya. Untuk menjerumuskan manusia dengan cara apapun gitu. Tapi kalau untuk ranah ke situ saya kan ya maaf aja sih. Takut salah kita berbicara. Ngomong gitu ya. Ya sebenarnya kan setan itu kan masih anak buahnya jin-jin juga ya. Kayak masih golongannya anak buahnya iblis gitu kan. Kalau jin kan sifatnya kan, jin itu kan ada kategori Islam dan kafir. Iya. Nah kafir, kalau yang kafir kan sebenarnya termasuk kan kayak iblis yang membangkang. Lanak apa istilahnya, jin laknatullah itu adalah soal iblis. Udah dilaknat. Ya itu anak buahnya istilahnya turun-turunannya adalah ya semacam kayak setan-setan itu berbisik-bisik untuk merayu tipu daya tadi, menjadikan manusia. Tapi kalau jin muslim itu ya jelas ya, itu sama golongan kayak kita. Dan juga beranak pinak yang akan meninggal juga sama. Oh gitu? Iya, jin muslim. Dan mereka juga sholat kalau. Iya, muslim. Tapi kalau iblis itu kan benar-benar udah dilaknat, bagaimanapun dia kan udah benar-benar dilaknat. Nah itu turunan yang sini, anak buahnya itu kayak seton. Dia nggak ada sembah-sembahnya, itu benar-benar udah di luar itu. Perbincangan kita kalau saya seperti itu kemana-mana. Itu kan ada semacam golongan-golongan. Iya. Ada golongan-golongan itu ada. Ya kayak seton-seton itu nggak beda, ini ya anak buahnya iblis. Anak buahnya iblis.
Bintang sih nanyanya masalah Saiton. Jadinya mana-mana. Ya, masalahnya kan narasumber kita itu gitu kan, terkenalnya gitu kan. Ya nggak jauh bedanya seperti itu. Kalau setan-setan itu ya udah ranahnya masuk ke golongan iblis, masih golongan anak buahnya iblis. Cukup menarik Mas ya. Emang. Dengan malam ini ya. Takutnya kalau kita Kadang-kadang satu pertanyaan itu bisa melebar kemana-mana gitu ya. Selanjutnya. takutnya kita menjabarkan salah ngomong. Kan ada yang lebih pinter faknya itu. Kan nggak pas gitu loh. Iya. Nanyanya bisa benar-benar full dijawab tuh dia. Ya kalau Contoh Imula kalau yang kafir, magnet itu ahli dia. kalau yang kafir ini kan kelompoknya di batu-batu, di tempat-tempat yang kotor-kotor ya kan. Kalau Islam kan ya itu tadi ya di masjid. Punya dunia lain dia, alamnya lain. Tuh, penasaran kan? Makanya subscribe dong Sarba. Video-video selanjutnya. Emang udahan. Satu pertanyaan lagi dari Bintang. Oke. Kamu satu, aku satu. Apa ya? Kalau misalkan gini Pak Edi, ini kan saya pernah dengar gitu ya. Manusia kan bisa bersekutu dengan jin ya. Ya. Untuk tujuan tertentu gitu. Tujuan apa? Misalkan untuk tujuan kebal gitu ya. Ya. Setuju Pak Edi ya? Ada itu Banyak. Banyak. Dan itu nyata terjadi di Di alam modern ini sekarang Banyak Pak. Saya bisa jawab itu Pak. banyak. Sekutu memang. Berarti kalau bisa saya katakan berarti kayak misalkan mohon maaf nih ya, tidak maksud menyinggung masyarakat tertentu. Cuman kalau misalkan kayak yang terkenal di Indonesia kan tentunya untuk masalah kebal-kebal kan gitu ya. Nah itu kalau boleh tahu gitu ya, mungkin Debus juga mungkin menggunakan hal semacam itu atau gimana ya Pak De? Ya kalau yang lebih menggunakan gitu ya tahu kan orang. Yang penting gini loh Mas, kalau menurut saya selama itu menggunakan klinik isi kekebalan, sekarang kesatannya Nabi Muhammad aja tidak kebal. Iya makanya. Kenapa? Manusia bisa Umatnya kebal. Iya. Kebal itu identik dengan siapa? Kok bisa kebal? Ya kita kalau ngomongin takutnya nanti di komplain lagi, ya kan? Ya, wah sok paling pintar atau gimana? Ya, gitu. Sebenarnya. Jadi Mas Bintang. Hal-hal yang mengandung. Jangan itu menjurus ya. Iya. Tolong jangan menjurus ya, ya umum aja. Gitu ya. Jangan menyebut. Karena apa? Menyebut suku agama no. Dengan adanya ilmu manusia itu bisa kebal. Itu kan permainan seperti itu. Kenapa manusia itu bisa kebal nggak mempan dibacok? Kenapa? Ya kan karena ada permainan. Permainan itu yang menamai tubuh kita itu siapa? Unsur. Nah kalau kita bicara mendalam lagi nanti, takutnya orang yang bersangkutan nggak terima kan gitu. Soalnya kan gitu. Itu kan kita nggak masuk ranah ke situ ya. Betul, jadi video kali ini tuh benar-benar spesial. Nggak seperti ya biasa. Kalau untuk kolaborasi istilahnya bersekongkol itu dia banyak. Zaman modern tuh banyak orang, contohnya nyari penglarisnya kan bersekongkol juga. Iya, kan bersekongkol. Kalau itu kan sifatnya kan penglarisan ya kan sifatnya begitu. Orang yang udah masuk ke dunia penglaris sudah sering kali itu sama aja. Kalau dia udah ini kadang-kadang badannya itu udah separuh udah binatang. Begitu ya? Iya. Dilihat secara apa nih? Secara ini secara mata batin. Kalau orang mendalamin wah ini orang nggak beres dagang nih. Karena apa? Badan manusia kepalanya udah binatang. Karena dia udah banyak menggunakan hal-hal seperti itu. Jadi dia udah setengahnya udah masuk dunia sudiman. Dia udah masuk arahnya ke sana. Nah makanya jangan coba-coba. Jadi kayak itu ya Pak Edi, kayak ini apa? Kalau sudah terlalu lama kan itu kita diserahkan mereka ya. Ya intinya buat apalah sih orang hidup untuk sesaat kok menggunakan hal kayak gini gitu ya kan, pesugihan apapun. Dan kita juga nikmati sesaat juga kan begitu. Dan pertanggungnya juga pasti ada di pertanggungjawaban juga gitu. Iya betul sekali. Ada lagi Mas Bintang mau ditanya? Satu-satu. Oh iya satu ya. Oke teman-teman, sesi kali ini cukup spesial ya, berbeda dengan video-video sebelumnya karena emang ini ngacak. Kebetulan lagi ada teman yang diajak ngobrol. Oke lah, kita ngobrol depan kamera aja. Dan akhirnya obrolannya ya seperti itu tadi. Ya. Tapi meskipun melebar masih berkaitan gitu dengan hal-hal semacam mistis ya. Iya boleh. Kayaknya di sesi berikutnya kita akan bentuk lagi seperti ini. Tapi dengan
tema tentunya ya. Tema Kalau yang tadi berbeda gitu. kalau tadi kan hanya Sekedar dari intermezzo, kita iseng daripada ngobrol nggak ada juntrungannya, oke lah kita ngobrol depan kamera. Akhirnya masuk juga di Sherda, sharing-sharing yang insya Allah berfaedah. Oke teman-teman, video kali ini cukup. Yang belum subscribe boleh di subscribe dan juga di like, comment, and share. Biasanya Pak Edi gitu. Iya, jangan lupa teman-teman ya, like, comment, share. Oke. Jangan lupa juga katanya kan biasanya nyalain tombol notifikasi. Ah. Ya, pinter. Kayaknya kompak nih kita. Biar videonya upload langsung bisa nonton Iya, ya. iya. Kayaknya ada tekan Biar nggak ketinggalan sesi video-video. Video berikutnya. selanjutnya gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.